Oh, dia berarti terus kami kamari di share ka baru bela negara. Ayo nu di share ke ibu itu kemarin ya. Bela negara yang bela negara. Bisa. Sesuaikannya bisa sesuai intinya. Ini banyak Pak. Masuk itu. Cek. Cek. Sok. Nah ini. Oh ya. Ibu sekalian, sekarang di era media sudah ada perwakilan dari Koramil Bodua. Sebelum kita mulai lanjut ke pemaparan dari beliau, Ibu akan membacakan sedikit tentang beliau. Beliau bernama Serka Darwin Siringgo, kelahiran Samosir 13 Juni 1976, beragama Protestan dan tinggalnya di Cimalaka ya Pak. Dan ternyata kita tetanggaan ya Pak, tapi saya nggak tahu, maaf Pak. Kebetulan beliau juga rekan suami saya, suami ibu, sama-sama TNI AD. Jadi di sini nanti beliau akan memaparkan materi tentang pertahanan bela negara. Jadi mohon anak-anak untuk disimak dengan baik dan tolong kondisikan mic-nya di-mute-kan ya. Simak baik-baik. Maka untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Oke, maaf. Yang itu yang oh, no. Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak peserta didik, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan ridhonya kita bisa melaksanakan kegiatan sampai hari ini. Kemudian kami dari Koramil 1000822 memberikan materi mempertahankan ideologi Pancasila melalui bela negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini perlu saya sampaikan bahwa Komandan Koramil 1000822 tidak bisa hadir untuk memberikan materi, jadi diwakili sama saya yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Panitia. Kita masuk sekarang ke dalam materi dalam mempertahankan ideologi Pancasila.
Yang dimaksud dengan ideologi Pancasila adalah mulai itu. Ini Bu. Setelah- Lagu Indonesia Raya di sini Bu. Ini sok kira-kira beda Reja gimana? Tahu. Saya dulu kita mana? Sampai hari itu. Tempat. Iya. Benar. Iya. Saya kira Iya. klik-klik. Artinya Bisa lewat pakai belajar Langsung aja ya, langsung pakai slide. Ya, langsung aja. daripada mohon maaf dalam mempertahankan ideologi Pancasila melalui bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI, di mana Pancasila adalah sebagai ideologi negara yang berarti Pancasila dijadikan pedoman untuk masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila itulah yang menjadi landasan bagi kita semua negara Republik Indonesia di dalam kehidupan beragama, dalam melaksanakan semua kegiatan kita juga sehari-hari. Yang mana dalam Pancasila itu ada 5 sila, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ udah tercantum semua bahwa di sila tersebut itulah yang menjadi semua yang dicakup di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam kemerdekaan Tunggal Ika. Di dalam materi pada siang ini masuk kepada bela negara melalui program ketarunaan. Yang dimaksud dengan bela negara adalah bela itu berarti mendukung, mencintai, dan bisa juga disebutkan bahwa bela negara adalah
Pengertian dari bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara, yang dimana warga negara itu adalah kita sendiri, semua dengan peserta siswa sekalian, yang diawali dengan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bela negara dalam program ketarunaan. Kalau ketarunaan berarti diambil dari kata taruna, yang mungkin anak-anak peserta didik pernah mendengarkan siswa taruna, pernah juga mendengarkan taruna, pernah juga mendengarkan taruni. Untuk taruna itu biasanya yang mudah dipilih oleh negara Republik Indonesia yang menjadi suatu bagian dari instansi pertahanan nasional, yaitu TNI. Sedangkan untuk taruninya adalah yang perempuan. Terus arti dari ketarunaan adalah merupakan suatu pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip militer dan untuk bertujuan untuk membentuk karakter para peserta didik atau anak-anak sekalian, di mana di dalam pembentukan karakter ini para peserta didik perlu juga fisik, mental, dan kepribadian. Contoh, dalam pembentukan karakter, karena dibilang karakter ini bermacam-macam. Karakter itu samalah artinya dengan sifat, di mana para peserta didik ataupun semua manusia tidak sama karakternya. Contohnya, satu, ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang sukanya orang ceria dan pemaaf, tidak percaya diri, bijaksana, pendiam, dan banyak lain lagi yang dibilang karakter. Jadi di situ penting kita untuk membentuk karakter para siswa. Di dalam pelaksanaan pembentukan karakter, yang tadi saya sampaikan, perlu fisik juga, yaitu merupakan salah satu untuk ketahanan tubuh, karena di situ ada pembentukan karakter seperti tadi, yang arti dari ketarunaan itu adalah pembentukan karakter. Maka oleh sebab itu para siswa sekalian perlu kedisiplinan pembentukan karakter itu. Terus sikap para siswa dalam upaya pembentukan karakter tadi tidak boleh
bermalas-malas. Mungkin kita mulai dari bangun pagi, makan, tidur, semua diatur di situ. Itulah pembentukan karakter ataupun kepribadian. Sebagai contoh lagi, dalam pembentukan karakter ini, di dalam membela negara tadi, siswa perlu membangun semangat dan rajin beribadah, peduli, disiplin, mandiri, kerjasama, dan jujur. Jadi para siswa diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan kata-kata yang mengundang kericuhan ataupun keributan. Contohnya, dalam pembentukan karakter itu, dalam anak-anak usia remaja sekarang udah mulai mengenal minuman. Salah satu contohnya minuman keras. Dan kedua, dalam pergaulan banyak ditemukan para remaja sekarang yang melakukan yang tidak sesuai dengan norma apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang saya sebutkan di awal. Kemudian yang sekarang melanda negara kita adalah narkoba. Sudah banyak berapa orang yang sudah menjadi korban oleh akibat narkoba, mungkin sudah beribu-ribu orang. Karena kalau udah sempat jadi pecandu narkoba, dia itu tidak ada motivasi. Kerjanya bermalas-malasan. Untuk beribadah juga tidak ada lagi. Maka diharapkan untuk peserta didik jangan sampai melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu narkoba, pergaulan bebas, sama minuman-minuman keras. Kemudian di dalam ketarunaan ini yang tadi saya sampaikan, ketarunaan adalah merupakan suatu sistem pendidikan yang menerapkan prinsip militer, tapi bukan militer murni. Jadi diharapkan peserta didik hanya mengenal untuk dasar sebagai prinsip militer, berjiwa kesatria, sifat berjuang. Jadi adik-adik harus tetap semangat belajar. Kemudian di dalam dasar prinsip-prinsip tadi ada di situ penerapan kesamaptaan. Samapta yang berarti siap siaga, berarti kesamaptaan adalah kesiapsiagaan. Yang nanti mungkin kalau ada waktunya kita bisa melaksanakan dengan praktek biar peserta didik langsung bisa melaksanakan, di antaranya peraturan baris berbaris, penghormatan, berjalan, dan lain sebagainya. Jadi untuk peraturan baris berbaris nanti peserta didik dilatih gimana cara
sikap sempurna yang benar, lencang depan, hadap kiri, hadap kanan, dan balik kanan. Itu nanti yang diharapkan. Karena itulah prinsip-prinsip dasar dari yang disebutkan tadi ketarunaan itu. Kemudian para siswa di dalam penerapan ketarunaan ini, para siswa itu jangan sampai berleha-leha, harus siap karena tadi udah terbentuk suatu karakter kemandirian dan kedisiplinan. Jadi itu, dan salah satu contoh lagi, pembentukan karakter sifat para peserta didik yang dimaksud itu segenap pikiran perilaku. Jadi harus tertuju kepada apa yang nanti yang disampaikan. Kalau ibu guru menerangkan, para siswa harus tetap mendengarkan dengan seksama. Jangan para siswa malah ribut. Dan kemudian siswa bisa mengerti apa yang disampaikan oleh pembimbing. Dalam satu bela negara, contohnya kalau guru mengasihkan satu pelajaran kepada siswa dan siswa untuk menyimak, itu adalah satu contoh sebagai bela negara dan pengabdian kepada negara. Itulah sebagai pembimbing dalam bentuk bela negara. Terus kalau peserta didik bela negara gimana? Apa yang dilakukan oleh peserta didik untuk melakukan bela negara? Salah satu contoh dalam masa sekarang, masa pandemi, segala aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, peserta didik harus mentaati apa yang telah diaturkan di situ. Contohnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah udah satu contoh untuk bela negara. Karena bela negara itu dukung peraturan pemerintah, dan kedua juga melaksanakan semua aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu contoh dalam membela negara untuk siswa-siswa atau peserta didik sekalian. Untuk di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam lingkungan ataupun di rumah, menjaga kerukunan hidup. Kedua, hormat sama orang tua, kepada para pembimbing juga, kepada ibu guru atau bapak guru. Peserta didik itu harus menuruti. Niscaya akan ke depan cita-cita peserta didik akan kelak tercapai.
Kemudian dalam kehidupan sehari-hari untuk bela negara itu peserta didik melaksanakan keamanan di dalam lingkungan. Jangan malah peserta didik yang bikin suatu tempat itu menjadi tidak aman. Contohnya ada pencurian, ada perkelahian. Jadi peserta didik harus betul-betul mematuhi apa yang sudah diaturan, yaitu tadi apa yang disebutkan di dalam ideologi Pancasila. Kemudian di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, apalagi memang di tempat kita bisa dibilang jarang terjadi, yaitu tawuran. Jangan sampai tempat kita, memang alhamdulillah kalau di tempat kita untuk tawuran tidak ada. Tapi kalau kita dengar-dengar di tempat lain itu sangat banyak. Yaitu tadi, kenapa bisa terjadi? Karena itu cepat terpengaruh. Makanya oleh sebab itu semua norma-norma yang sudah disampaikan oleh ibu guru ataupun bapak guru pembimbing, yaitu peserta didik laksanakan dengan baik. Untuk peserta didik sekalian, apalagi sekarang-sekarang ini di dalam masa pandemi, para peserta didik untuk belajar banyak menggunakan online. Jadi pergunakanlah HP itu dengan cara positif. Ya, untuk belajar, karena di situ udah ada semua. Jangan dipakai untuk yang negatif. Salah satu contoh untuk memprovokasi ataupun mengajak teman-temannya tawuran, mengajak teman-temannya untuk main kemana yang tidak tahu arahnya. Jadi menimbulkan suatu kegiatan yang terlarang. Contohnya, karena udah ngumpul-ngumpul, ayo ke sana. Karena ada yang tidak, ada seseorang nanti di dalam kumpulan itu ada pemikiran yang negatif, menyebarkan berita-berita sehingga terjadi perkelahian. Jadi diharapkan peserta didik semua dalam bermedsos, pakailah medsos yang sebenar-benarnya. Jangan membuat berita-berita hoak ataupun berita-berita yang tidak benar. Para peserta didik sekalian, di dalam pelaksanaan ketarunaan ini, karena bersifat militer, bisa dibilang semi militer. Mungkin kalau adik-adik sekalian atau peserta didik pernah mendengar SMA Nusantara, yaitu pendidikannya hampir setengah adalah prinsip-prinsip militer. Mulai dari bangun tadi diatur, istirahat diatur, makan juga diatur, bahkan tidur pun diatur. Jadi disitulah pembentukan sifat ataupun karakter para peserta didik.
Ya boleh Bu. Iya. Jadi ini kalau tadi saya bisa tadi kita sampaikan, semua warga negara itu wajib untuk bela negara. Iya betul Bu. Baik itu yang sudah dewasa maupun yang remaja. Tapi dalam hal ini dengan kondisi seperti ini kita tidak sedang perang, berarti kita bela negara itu harus mengangkat senjata ya Pak. Tetapi mungkin untuk khususnya bagi anak-anak yang sekarang kebutuhan NKS itu istilahnya ini bisa disebut bela negara juga karena mereka sedang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yang sesuai dengan tuntutan dari negara bahwa anak-anak itu harus memiliki kesiapan ketika memasuki sekolah yang baru. Iya betul Bu. Salah satunya kan sekarang NPLS dan sekarang mendapatkan tambahan materi dari Bapak. Gitu. Jadi anak-anak kalian tuh istilahnya sekarang yang masih sama, masih bela negara gitu. Jadi jangan khawatir walaupun dengan kondisi seperti ini pun tadi seperti yang Bapak bilang dengan cara kita melaksanakan 5M aja itu sudah disebut bela negara ya Pak ya. Iya betul Bu. Bukan dalam artian kita harus selalu mengangkat senjata, enggak seperti itu ya Pak ya. Iya betul Bu, karena kalau bela negara itu ada dua bentuk. Satu berbentuk fisik dan kedua non fisik. Yang disebutkan itu bela negara secara fisik yaitu yang dibilang angkat senjata. Ya mungkin seperti tentara, TNI dan Polri itu yang secara fisik. Kemudian yang secara non fisik ya tadi yang untuk mendukung. Dan yang saya sampaikan tadi itu untuk mendukung program pemerintah aja juga itu udah bela negara Bu. Ya seperti itu. Bela negara itu memang merupakan cukup luas ya. Jangan khawatir. Tapi Pak, saya mau tanya, kalau untuk usia anak sendiri, kan kalau di mahasiswa kita dulu zaman saya itu Pak, yang doa gitu kan. Kalau di tingkat menengah seperti ini ada nggak atau nggak ada? Kalau di kita memang sekarang pemerintah Indonesia menerapkan pembelaan negara karena di Indonesia adalah militer sukarela Bu. Kalau di negara lain adalah kalau masa-masa remaja seperti ini ya ada juga yaitu paling ya tidak semua ya mungkin ya di situ kita disisipkan di pramuka yang lebih banyak untuk setara anak-anak remaja seperti mulai dari SLTP sampai di SMA ataupun SMK begitu Bu. Bukan suatu kewajiban secara real, tetapi yang kita laksanakan sehari-hari. Namun sebenarnya kalau kita lakukan dengan Korea ya Pak. Iya Bu. Kalau kita lihat di Korea kan istilahnya ada wajib militer ya. Wajib militer. Dan orang itu pasti ada masanya untuk wajib mengikuti militer itu. Kalau saya nggak salah itu kurang lebih selama 2 tahun ya Pak. Tapi kalau di kita kan enggak gitu. Jadi alhamdulillah di Indonesia tidak diwajibkan seperti itu, walaupun memang dalam sehari-hari kita tetap melaksanakan bela negara, ya seperti itu. Jadi mengenai Taruna dan Taruni Pak, ada sedikit yang ingin saya ketahui. Mungkin di antara anak-anak sekarang kan anak-anak sekitar 358. Mungkin ada aja yang nanti ketika sudah kelas 3 ada yang ingin melanjutkan gitu ke militer, apakah itu ke TNI AD atau TNI AL ataupun TNI AU ataupun mungkin Polri. Nah, kira-kira ada nggak Pak kiat-kiat khusus bagi anak-anak yang mau berencana untuk seperti itu? Apalagi kalau misalnya ke Taruna itu
memang lebih sulit lah gitu. Tapi minimal ada nggak persiapan yang harus dilaksanakan sama anak-anak? Ya kalau itu jelas Bu ada persiapan, tapi persiapan itu diawali daripada diri kita sendiri, yaitu para mental para peserta didik untuk mewujudkan cita-citanya sebagai taruna ataupun taruni. Jadi yang pertama mungkin yang tahu dulu siapa nggak nih mau jadi taruna atau taruni. Kemudian yang berikutnya secara fisik anaknya juga siap nggak gitu. Iya. Secara fisik kelebihannya tinggi berapa, berat badannya berapa, ada ketentuan khusus ya Pak ya? Iya betul Bu. Mungkin ada tes yang mungkin untuk larinya berapa, kita seperti itu. Fisik juga harus disiapkan ya Pak ya untuk menjadi taruna taruni. Iya seperti itu Bu. Untuk masalah penjaringan untuk taruna taruni memang betul, yaitu tadi yang saya sampaikan memerlukan fisik. Kami juga sangat mengharapkan para peserta didik ini ada yang langsung secara fisik nanti mewujudkan cita-citanya membela negara secara fisik, yaitu angkat senjata apabila negara sudah genting seperti itu Bu. Kemudian di dalam seleksi untuk fisik itu ada lari dengan waktu 12 menit. 12 menit Bu untuk lari. Nah, kemudian restok, kalau untuk perempuan restok itu kan agak beda Bu, yang mungkin kata lain skyning. Kemudian lari angka 8 yang mungkin sering kita dengar salteran. Itulah Bu untuk seleksi-seleksi yang bersifat jasmani ataupun fisik. Kemudian kalau untuk seleksi bidang psikotes, akademik, ya disinilah diharapkan peserta didik itu rajin-rajin belajar. Karena untuk masuk ke sana Bu, nggak perlu duit, nggak ada. Hanya kesiapan kita sendiri dari pribadi para peserta didik yang mau ingin melanjutkan ke taruna-taruni. Ya seperti itu Bu. Ya secara langsung. Kalau sekarang kita juga bela-bela secara tidak langsung, secara fisik. Tapi kalau seperti Bapak kan secara fisik menjadi bagian dari negara, orang aparat negara istilahnya. Orang anak-anak juga antara kalian yang ingin hidup bijaknya. Terus mengenai tadi ada sedikit ketika saya lihat itu NKRI. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang itu anak-anak untuk NKRI-nya mungkin agak sedikit berkurang ya Pak. Apalagi dengan di tengah pandemi seperti ini, untuk kegiatan belajar mengajar pun kita tidak ada secara langsung. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada NKRI itu bagaimana? Biar anak itu sekarang kalau kita lihat realitas kebanyakan main HP, main game, jadi lupa gitu. Biar cintanya itu terhadap NKRI berkembang. Kalau sekarang nggak ada kegiatan kepramukaan, yang kalau pasti berapa? Gimana? Mungkin ada rasa. Nah, ini satu NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk menjaga NKRI ini, kalau di lingkungan sekolah, ya bersikap saling toleransi antar umat beragama, jangan beda-bedakan. Itu salah satunya itu saling menghargai dan menghormati, tidak membeda-bedakan umat, saling gotong royong.
belajar sungguh-sungguh agar menggapai atau mencapai cita-citanya dapat tercapai kelak dan memiliki sikap mencintai tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu, Bu. Jadi diharapkan setelah kalian melakukan tambahan materi dari Bapak, rasa cinta kalian terhadap NKRI itu tambah, kemudian fokus pada kalian adalah bela negara itu walaupun tidak secara fisik, tidak secara langsung, tapi bisa kalian laksanakan. Sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan kalian hanya belajar di rumah saja itu sudah menjadi bela negara ya Pak, karena membantu negara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 itu. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang penyebarannya sangat luas, di buah-buah pun mungkin sudah banyak yang terpapar. Jadi anak-anak diharapkan untuk bisa belajar di rumah, ikuti pembelajaran dari sekolah, walaupun secara online, jangan sampai kalian tidak belajar. Jadi kalian nanti ke depannya nggak ikutan belajar. Sayang sekali Pak, karena kita walaupun tidak ke sekolah, untuk pembelajaran tetap dari Senin sampai Jumat itu ada jadwalnya bersama Ibu Bapak Bu, sesuai dengan mata pelajarannya. Gitu. Kalau anak-anak kan sepertinya, apalagi kemarin habis libur, banyak yang mulai terlena lah. Jadi ingin bagaimana nih memotivasi anak-anak untuk semangat lagi belajar walaupun di kondisi seperti ini. Ya itu tadi Bu. Tadi yang disampaikan adalah ketarunaan itu adalah pembentukan karakter. Di mana karakter itu adalah satu contoh sikap kejujuran. Contohnya dalam belajar. Mungkin anak-anak kita ini peserta didik dalam membuka HP, kalau pas kita panggil lagi belajar katanya gitu, padahal mungkin lagi main yang lain atau main game. Nah, di situ salah satunya kejujuran. Makanya tadi di dalam pembentukan karakter itu ada sifat kejujuran itu, Bu. Ini anak-anak kalian harus jujur ya, dan disiplin. Kalau apapun ada waktu untuk belajar, silahkan belajar. Dan waktu untuk main, mungkin bisa main game. Jangan sampai ketika waktunya belajar, pakai main. Terusan, Iya. sholat, nggak ingat makan, nggak ingat pulang mungkin. Jadi intinya anak-anak, walaupun kita hanya di rumah, tetapi dalam hal ini seperti yang tadi, kalau bela negara itu konsep yang diatur oleh pemerintah dari segi patriotismenya. Jadi walaupun kalian tinggal di rumah, itu pun sudah menjadi bagian dari bela negara. Dan diharapkan ke depannya kalian bisa mengikuti pembelajaran online secara benar, ikuti dengan baik, jangan sampai kalian terlena dengan teknologi. Dan harus tadi seperti yang Bapak bilang, pembentukan karakter itu nggak cuma dari sekolah tapi juga dari rumah, dan kalian itu harus jujur kalau ini waktunya untuk main, jujur kalau ini waktunya untuk belajar. Jangan sampai waktu main melebihi dari waktu yang belajar. Kebanyakan main ya nanti Pak. Iya. Mungkin ada tambahan Pak, sebelum itu mengingat waktu sudah sebentar lagi. Ya, satu pesan buat anak-anak peserta didik, bersikaplah jujur di dalam masa belajar online seperti ini. Gunakan waktu, bukan nggak bisa main, tapi lihat, pintarlah membagi waktunya. Bukannya nggak nanti pekerjaan di rumah jadi ditinggalkan, contohnya bangun pagi langsung belajar, ya boleh-boleh aja, tapi bereskan dulu apa pekerjaan rumah, kemudian belajar. Kemudian setelah belajar, peserta didik istirahat, jangan belajar terus.
Itu pesan dari kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita peserta didik tercapai di kemudian hari. Amin. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih atas pemaparan Bapak yang cukup panjang mengenai benar-benar keturunan, kemudian NKRI, karena dulu kami di sekolah mungkin agak kurang Pak. Terus sekarang kami sudah mendapatkan materi dari Bapak. Insya Allah mungkin ke depannya ada waktu lagi kita ingin belajar lebih jauh lagi lah sama Bapak, apalagi kalau pandemi sudah berlangsung, inginlah praktek langsung seperti yang tadi kesemataan itu seperti apa, saluran seperti apa. Iya Bu. Ya itulah kalau kita bisa melaksanakan praktek, di situ bisa kita lihat untuk ketangkasan peserta didik. Nah di situ lebih jelasnya nanti kelihatan. Semoga dalam waktu dekat Dalam membentuk semangat, bikin yel-yel untuk membangun semangat. Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kemudian untuk anak-anak mungkin kalian bisa mengikuti acara berikutnya ya dengan para panitia. Mungkin ini cukupan untuk sekian dulu ya Pak dari Bapak. Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ibu di situ Mas. Dari tahun berapa Pak? Siapa Pak? 2008.